Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 2 Januari 2023. Hari ini Bunda Gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, keduanya uskup dan pujangga gereja. Basilius lahir tahun 329 di Kaisarea, di Asia Kecil, dari keluarga Kristen yang amat saleh. Kedua orang tuanya mendidik dengan amat baik. Pendidikan dari ayah dan neneknya menumbuhkan iman yang kokoh dan murni. Basilius setelah dewasa melanjutkan pendidikan di Konstantinopel dan Athena. Ia bersahabat dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika ilmu pidato yang ulung. Ia dengan cepat dikenal. Ia bangga atas prestasinya, atas kemasyhuran namanya, dan senang mendengar pujian orang. Lama-kelamaan ia menjadi sombong dan cenderung mencari kehormatan duniawi. Atas pengaruh kakaknya, ia kemudian tertarik pada corak hidup membiara. Maka ia berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, dan Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Sekembalinya dari pencarian itu, ia membangun sebuah biara pertapaan di Pontus. Di tempat itulah ia bertapa dan dengan kehidupan keras mencari kehendak Allah. Aturan hidupnya mengikuti contoh Santo Pachomius dari Mesir. Ia sungguh-sungguh menghidupi hidup membiara itu. Di gereja barat pengaruh Basilius disebarkan melalui Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin, dan Abbas Pieramonte Cassino. Tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup di Kaisarea. Ia sebagai uskup yang tegas, bahkan lebih berwatak keras, penuh semangat. Kepandaian, kesucian, dan kerendahan hatinya menjadikan dia tokoh yang patut dicontoh oleh umat dan uskup-uskup yang lain. Ia giat membela iman yang benar dan memperhatikan kepentingan-kepentingan umat, terutama orang miskin dan melarat. Karya sosial ia rintis untuk menampung orang-orang yang melarat dan miskin. Ia juga getol membela ajaran iman terhadap ajaran sesat Arianisme, sehingga ia sungguh-sungguh memperlurus ajaran gereja yang benar. Sedangkan Santo Gregorius dari Nazianze lahir dari keluarga yang saleh. Ia mengalami pendidikan di Nazianze dan berturut belajar di Kaisarea, Kapadokia, dan Kaisarea Palestina.
Alexandria, dan akhirnya di Athena. Ia bertemu dengan Basilius teman kelasnya, dan keduanya bersahabat. Keduanya mengasingkan diri sebuah pertapaan di Pontus. Ketika ia siap dan dianggap cakap, dihabiskan menjadi imam. Dan ketika berusia 50 tahun, ia diangkat menjadi uskup di Konstantinopel. Ia juga getol untuk mempertahankan iman yang benar. Tapi ia menanggapi bid'ah Arianisme dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Bahkan ia mau dibunuh, tetapi pembunuhnya tidak sanggup untuk berhadapan dengan Gregorius, bahkan berlutut dan mohon ampun. Kita bersyukur atas kedua orang kudus ini dan merahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk setia dalam iman, membela kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan Ekaristi hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 2, di mana ditegaskan apa yang telah kamu dengar harus tetap tinggal di dalam hatimu, terutama sabda Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes ditegaskan oleh Yohanes, setelah aku akan datang Dia yang sudah ada sebelum aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yohanes mengajak kita untuk menyimpan dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan baik, apa yang sudah ditanam di dalam hati kita. Sabda yang sudah kita dengar, yang kita renungkan, dan kita simpan dalam hati, harus tetap kita pertahankan. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, dan sabda itu sudah tinggal dan diam di dalam hati kita. Maka kita berusaha agar sabda itu tidak direbut atau dikalahkan oleh apapun juga, dan kita bertahan agar sabda itu tetap tinggal di dalam diri kita. Sabda itu tidak cukup tinggal dalam hati kita, tetap harus kita renungkan, kita hayati, dan kita laksanakan agar kita menjadi pewarta-pewarta yang handal. Dan jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran asing, karena akan muncul antikristus yang akan mengecoh iman kita. Maka oleh Yohanes dalam bacaan yang pertama kita diajak, sabda yang sudah kita dengar dan kita simpan dalam hati harus tetap kita pertahankan dan tetap tinggal di dalam hati kita. Sabda itulah yang oleh Yohanes ditekankan, diyakinkan kepada kita. Karena ketika murid-murid orang Farisi dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes, siapakah dia? Ia dengan jujur mengatakan, aku bukan nabi, aku bukan Mesias, aku bukan Elia. Tetapi
Dia yang datang kemudian setelah aku, dialah yang akan menyelamatkan dunia. Sabdanya harus kita simpan di dalam hati kita dengan penuh perjuangan agar tidak direbut oleh kuasa manapun. Itu berarti kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia dan berkenan tinggal dalam hati kita harus kita jaga, kita perjuangkan agar apa yang telah kita terima dan kita dengar tetap tinggal di dalam diri kita masing-masing. Semoga kehadiran Kristus dalam hati kita sungguh mewarnai hidup kita dan juga tetap bertahan dalam hidup kita, menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi sumber hidup kekal bagi kita. Saudari-saudari terkasih, marilah kita menjaga sabda itu agar akhirnya sabda yang tinggal di antara kita menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup bersama dengannya. Semoga sabda itu sungguh mewarnai hidup kita dan akhirnya menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa agar Sang Sabda tinggal dan menguasai kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda putra-Mu berkenan tinggal dalam hati kami untuk menguatkan kami, menjaga kami, melindungi kami. Maka semoga sabda-Mu itu senantiasa menjaga umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Khususnya kami berdoa untuk umat kami yang terkena bencana banjir. Semoga Kau dorong banyak umat untuk ambil bagian menolong sesamanya yang kebanjiran, agar mereka pun juga merasakan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jaga, Engkau rangkul dan Engkau sembuhkan, agar boleh tetap mengalami kasih karunia-Mu. Biarlah tahun yang baru ini, di tahun yang menggembirakan, karena campur tangan-Mu senantiasa menyertai keluarganya. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat tahun baru. Semoga tahun yang baru ini dapat kita masuki dan kita isi dengan hal-hal yang lebih berguna dalam iman, berguna bagi sesama. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, agar kita semakin berkenan kepada-Nya. Tetap saya ingatkan untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, sekalipun PPKM sudah dicabut. Demi keamanan keselamatan, kita jaga keselamatan kita sendiri. Tetap saya undang untuk ambil bagian dalam menyelesaikan gedung pembangunan serbaguna dengan cara masing-masing, agar segera terwujud gedung serbaguna itu untuk kita gunakan pada saatnya nanti.
Akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Selamat merenungkan. Salam sehat dan Tuhan memberkati.